Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Sobat Safety, Sobat K3 semua, ya, pada sore hari ini, Alhamdulillah ya kita bisa ketemu kembali di webinar mini kita, volume 3, seri ke-26. Nah, pada sore hari ini ya, saya kebalik mulu ya, karena seringnya pagi ya. Pada sore hari ini, ya, kita akan kembali membahas terkait dengan K3. Topiknya sangat menarik nih ya. OHS, Risk and Crisis Communication gitu ya. Ini adalah topik yang mungkin agak jarang gitu ya dibahas, terutama di Indonesia gitu ya. Sangat beruntung sekali kita bisa mendapatkan topik ini langsung dari ahlinya, ahli bahasa nih. Saya sapa dulu mungkin ya. Assalamualaikum, Mas Rizky. Waalaikumsalam, Mas Afif. Ini saya izin manggil Mas ya. Oh iya, emang biasanya Mas kan? Oke. Baik. Sehat ya Mas Rizky ya. Sehat, Alhamdulillah. Sehat semua? Oke. Oke, baik, alhamdulillah sehat. Nah, sore hari ini sudah ready ya untuk kita bisa membahas OAS list ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya pembukaan sedikit ya, Mas Rizky ya. Nah, ini ada, Silakan. nanti kita akan sambung lagi. Baik, Sobat K3 semua, seperti biasa, sebelum dimulai ada safety and health briefing ya. Jadi bisa dilihat di layar Sobat K3 semua ya. Saya tidak akan membacakannya semua gitu, karena mungkin bagi Sobat K3 yang sudah mengikuti dari volume 1 sudah hafal gitu ya. Ya, yang paling penting adalah terkait dengan kondisi internetnya. Ya, semoga internet saya, internet teman-teman juga, internet Mas Rizky, semuanya bisa lancar gitu ya, agar kita bisa berkomunikasi secara lancar nih. Mumpung kita lagi ngomongin komunikasi gitu ya. Yang kedua yang paling penting juga adalah pastikan kondisi kenyamanan Sobat K3 semua ya. Perhatikan ergonominya, perhatikan posisi duduk dan juga posisi layarnya gitu ya. Apabila yang di laptop duduk dengan baik gitu ya, boleh sambil lesehan gitu atau di atas kasur, asalkan ada mejanya ya. Atau misalnya yang duduk di kursi, harap pakai kursi yang ergonomis dan jangan lupa untuk berdiri gitu ya atau pakai perenggangan nanti kan karena waktu kita untuk webinar ini cukup panjang ya, selama 1,5 jam atau 90 menit gitu. Lalu yang paling penting ketiga adalah Sobat K3 jangan lupa untuk memperhatikan kondisi kelistrikan yang ada di sekitar Sobat K3 gitu ya. Apabila ngecas atau dan sebagainya, jangan sampai nanti menimbulkan bahaya atau risiko yang tidak diinginkan dari penggunaan listrik gitu. Lalu juga kami sampaikan bahwa Sobat K3 ingin bertanya atau punya pertanyaan bisa langsung saja tuliskan di kolom chatting Zoom gitu ya. Atau nanti bisa berdiskusi secara langsung dengan sumber kita melalui fitur raise hand ketika sesi tanya jawab berlangsung. Dan terakhir, saya ingatkan kembali kepada Sobat K3 semua, nanti akan ada presensi yang disebarkan melalui chat Zoom ya oleh panitia. Nanti jangan lupa untuk share atau mengklik presensinya ya, karena beberapa kali ada yang terlupa. Dan akhirnya nanti bermasalah tuh di pengklaiman sertifikat gitu ya. Karena salah satu syarat dari sertifikat adalah Sobat K3 semua harus mengisi presensi ini. Oke, sebelum dimulai juga, saya akan memperkenalkan nih, tadi ya kita sapa semua, Mas Rizky. Nanti mungkin akan diperkenalkan lebih lanjut, lebih detailnya dengan Mas Rizky-nya sendiri. Jadi Mas Rizky mempunyai nama lengkap Rizky Juli Ikhwanuddin ya. Beliau adalah akademisi dulunya yang sekarang menjadi praktisi. Dan beliau sudah melalang lintang di seluruh atau banyak sekali industri ya. Mulai dari industri pertambangan, industri manufaktur ya, sampai industri konstruksi. Nah, pada saat ini beliau di manufaktur ya, kalau nggak salah nanti coba diskusi atau dikenalkan lagi ya, Mas Rizky ya. Nah, beliau juga adalah lead ICAM lead investigator gitu ya, dan juga sudah memiliki sertifikat NEBOSH ya, NEBOSH IGC ya, atau International General Certification gitu. Dan Mas Rizky itu saat ini sedang berkuliah di Universitas Indonesia, ngambil S2, MK3 ya, sudah di semester akhir. Sebenarnya sudah tesis ya, tapi karena satu dan lain hal, kemarin sempat exchange ke Belanda. Nah, di Belanda itu khususnya untuk mempelajari komunikasi krisis ini ya. Nah, itu nanti akan Ya. dapat ilmu kita semua dari Belanda gitu, Mas Rizky ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini sebelum saya berikan ke Mas Rizky,
biasanya saya ada pantun nih Mas Rizky untuk sobat K3 semua. Boleh ya? Oke, Tolong oke, catatnya, oke. sobat K3 Oke. semua. Oke, mana pantun saya? Oke, sore udara yang cerah. Cakep, Oke, webinar dimulai. Yuk kita belajar cakep, bersama Mas Rizky, sang pakar. cakep. Komunikasi jadi lebih aman. Oke, baik langsung Mantap, kita mantap, sambung mantap. Mas Rizky. Oke, oke, oke. Makasih, makasih, Mas Afif. Makasih rekan-rekan semua. Saya panggil rekan-rekan lah ya, biar biar apa namanya akrab lah. Kita belajar bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Yang pertama, makasih banget diajak belajar, sharing ya. Kalau semakin banyak sharing, katanya semakin banyak ilmu makin nambah ini. Oke, saya boleh tanya ini peserta mahasiswa, praktisi, akademisi di Stikers atau gimana itu ya? Mungkin boleh langsung tanyakan langsung ya, karena kita peserta biasanya general, tapi sebagian Mm-mm. besar itu biasanya mahasiswa ya Mas Rizky ya. Hmm, Cuma kita bisa oke, tanya coba oke, di oke, hari ini dari mana saja nih sobat K3 semua nih. Oke, oke. dari Kak Afdilas Ada praktisi praktisi ini. mahasiswa, Ada oke, mahasiswa juga, oke. ada Oh, oh ada yang dari praktisi Batang tuh. Di Batang, oh deket nih. Hmm, Mahasiswa, oke. oke, sip, sip. Mahasiswa, ada mahasiswa, ada praktisi juga. Tapi sebagian besar yang Mm-mm. jawab ini mahasiswa nih Mas Rizky nih. Oke, oke, oke. Jadi langsung saja ya, mungkin ya. Saya karena Iya, langsung saja biasa di Mas Rizky. banyak tempat, nggak biasa sambutan kayak di formal gitu. Kita langsung saja eh, diskusi ya tentang komunikasi resiko dan krisis dalam konteks ketiga. Ini memang banyak banyak kebutuhannya tapi jarang dibicarakan gitu ya. Oke, lanjut. Next slide. Oke, jadi kita akan ngomongin tentang definisinya dulu, tentang resiko, krisis, serta komunikasi. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi resiko, kemudian bagaimana komunikasi krisis. Oke, lanjut Mas. Oke, ini eh, sekilas tentang saya. Intinya memang saya dari non OHS Karir yang baru ke dunia K3 2018 di tambang bawah tanah, kemudian di konstruksi, kemudian ini baru mulai di manufaktur. Jadi alhamdulillah diberikan kesempatan di banyak industri. Kemudian kalau pendidikan saya lulusan dalam negeri teman-teman. Jadi enggak usah khawatir mau luar negeri dalam negeri sama aja. Yang penting kita dapat kesempatan belajar. Sempat juga ke Australia, UK juga waktu pramuka juga dan Belanda. Nah itu di Ramu nih. Jadi praktisi K3 yang mungkin berbeda lah gitu. Kalau ingin lihat publikasi ya dari tesis saya dapat jadi 2 artikel tuh udah diterima semua Mas Afif ya. Yang kualitatif jadi 1 artikel, kuantitatif jadi 1 artikel. Nah, nanti Desember terbit lagi tuh di jurnal UNER Scopus Index. Oke, lanjut. Ya, jadi memang karena lika-liku karir saya sama background pendidikan saya itu macam-macam. Jadi pendekatan K3 saya memang eh, agak berbeda itu ya dari apa namanya mungkin kebanyakan praktisi K3 yang lainnya ya banyak teknisnya. Saya lebih mengarah ke aspek sosial humannya dari aspek pendidikan, bagaimana komunikasi lintas budaya harus saya perhatikan, perilaku manajemen, marketing, bahasa dan identitas, kemudian aspek
human dalam K3, organisasinya bagaimana, kemudian bagaimana trust and risk, bagaimana kita sebagai praktisi K3 memberikan trust kepada karyawan dan juga mengambil resiko terhadap orang lain dan juga bagaimana mengorganisasi secara positif ya. Kemudian social marketing itu lebih bukan marketing produk, tapi bagaimana kita membuat eh, perilaku manusia itu sesuai dengan yang kita kehendaki gitu. Jadi itu ilmu yang eh, kalau diramu, insya Allah nanti kita praktisi ketiganya eh, ada tambahan lah, ada added value yang bisa kita gali. Oke, lanjut Mas. Oke, eh, saya husnuzon di seri atau volume sebelumnya sudah ngomongin tentang resiko ya, bahwa resiko itu kombinasi dari kemungkinan dan keparahan. Itu ya, dari suatu kejadian atau potensi yang tidak kita harapkan. Jadi kemudian hmm, yang bisa saya sampaikan adalah resiko itu juga dapat menimbulkan situasi yang kerugian. Oke. Jadi masih peluang atau kemungkinan. Sedangkan krisis, nah ini krisis yang agak jarang disentuh oleh oleh praktisi K3, yaitu ancaman atau kejadian negatif yang memerlukan tanggapan darurat mendesak oleh organisasi. Nanti ada contohnya, itu maksudnya apa gitu, krisis apa yang dimaksud. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu semua orang sering ngomongin ya, termasuk kita lagi berkomunikasi antara informasi yang dikasih antara individu melalui simbol, tanda atau perilaku. Jadi eh, kita sebagai praktisi ketiga, kalau komunikasinya nggak pas, mungkin penerimaannya juga nggak pas. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, komunikasi resiko. Ini lebih banyak porsinya yang akan saya diskusikan bahwa kita ingin eh, melalui komunikasi resiko ini ada pertukaran informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau di K3 yang berkepentingan adalah ya pemangku kepentingan, ya manajemen, departemen terkait, kemudian pekerja, ya termasuk kita praktisi K3 tentang sifatnya, besarnya, signifikansinya, dan pengendalian risiko. Jadi kita, kalau saya boleh ngasih apa namanya note di sini, kita ini orang yang akan menyampaikan risiko ketika ke orang-orang ini, gitu ya. Nah, menyampaikan risiko ketika ini nggak semudah yang kita bayangkan, gitu. Jadi nggak cuma oke safety meeting, sampaikan bla 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 satu arah atau dua arah, tapi mungkin esensinya nggak dapat. Nah, gitu. Karena ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Oke, lanjut. Nah, komunikasi risiko ini bukan top down, jadi bukan dari atasan dan langsung menuju ke bawahan, tapi ada dialog nih antara pihak-pihak yang terlibat. Pihak terlibat itu bisa atasan dan bawahan, pengawas dan pekerja semua terlibat tentang resikonya gitu. Dan ini dikomunikasikan. Nah, kalau kita praktisikan tiga, nggak bisa mengkomunikasikan hal itu nanti efeknya adalah kita akan kesulitan sendiri membuat orang sadar tentang resiko ketiga itu. Jadi ini agak abstrak ya, agak sosial, agak agak human approach. Nanti mungkin kalau nggak paham nanti bisa minta diulang oleh saya. Jadi intinya gini, komunikasi resiko bahwa tentang kemungkinan kejadian, keparahan kejadian itu setiap orang berbeda-beda, gitu ya. Saya misal melihat HP yang ada di pinggir meja,
itu melihat masih aman, tapi mungkin di Mas Afif melihat ini sudah tidak aman. Begitu. Berbeda-beda itu. Nah, ini komunikasi juga harus harus pas. Lanjut, Mas. Nah, ada teknik atau metode atau pendekatan persuasi dalam komunikasi risiko. Jadi yang pertama itu kita tujuannya adalah pencerahan pengetahuan kesiapan. Maksudnya adalah kita sebagai praktisi K3 harus memberikan pencerahan, membuat sesuatu yang baru, ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, ya. Supaya apa? Supaya orang jadi tahu. Ketika tahu, dia jadi siap dengan risikonya. Makanya urutannya pencerahan, pengetahuan, kesiapan. Itu. Kalau dia nggak tahu, dia nggak akan siap. Gitu. Kalau dia nggak dapat pencerahan, dia nggak akan tahu. Gitu. Jadi ada kadang orang belajar tapi nggak dapat pencerahan, hanya sekedar membaca saja. Itu. Nah, dari tujuan komunikasi risiko itu diharapkan ada perubahan sikap. Itu. Perubahan sikap. Sikap itu attitude. Jadi belum melakukan tapi sudah punya niatan. Gitu ya. Jadi misal nih, udah niat ya, saya ingin bekerja dengan selamat. Gitu. Itu udah perubahan sikap tuh dengan adanya komunikasi risiko. Nah, perubahan perilaku itu ketika di tempat kerja, orang mau kerja, terus dia misal mau gergaji atau kita cari industri yang mudah lah, manufaktur atau konstruksi mau menggergaji atau kasih palu lah. Dengan perubahan perilaku, dia sebelum melakukan pekerjaan, dia ngecek dulu nih, saya pengen selamat, berarti saya butuh apa nih, gitu. Jadi perubahan perilaku itu adalah ending dari persuasi kita, gitu ya. Jadi kita agent of communication nih, karena ketiga aspek komunikasi ini jujur dalam pelatihan-pelatihan K3 ya, misal ahli K3 umum tuh jarang disentuh atau human factor tuh jarang disentuh, lebih ke banyak teknis. Kita ngasih tahu ini harus itu, tapi kita nyampaikannya nggak tepat, itu juga nggak akan efektif. Jadi ada teknik persuasi, yaitu memperkenalkan suatu perubahan dalam sikap atau perilaku audiens dengan menarik emosi mereka. Jadi kita cari apa yang bisa menarik emosi mereka atau penalaran mereka. Itu. Menarik emosi mereka apa? Kalau teman-teman lihat di video-video YouTube, banyak video YouTube tentang safety ya. Ada sisipan materi, ada scene atau apa namanya ya, gambaran tentang keluarga. Itu kan narik emosi itu. Jadi kita ketika ngomongin komunikasi risiko, Pak, kalau kerja harus hati-hati. Kan gampang itu. Tapi hati-hatinya apa? Hati-hatinya untuk ingat keluarga. Jadi ketika teman-teman ke lapangan mau edukasi tentang prinsip K3 atau misal tentang loto misalnya. Loto kan lock out, take out mungkin sudah belajar ya. Nah, kita kalau hanya menyampaikan loto, ingat kalau ada perbaikan di loto saja, di loto, jangan lupa. Tapi kita harus nyisipkan tuh aspek apa yang menarik emosi mereka tuh di loto namanya jenengan gitu. Kita tanya tuh audiens kita, misal pekerja muda, dia kelihatan single bujang ya, tanya sudah punya pacar belum, ribar gitu ya. Nah, dibilang gitu, gitu. Nanti kalau ngelamar gimana? Jadi kita narik emosi mereka supaya mereka paham bahwa ini peraturan ketiga itu bukan cuma peraturan gitu loh, tapi isi ketiga harus tahu. Oke, jadi kita sebagai sumber ke penerima. Nah, kita harus tahu penerima kita. Oke, lanjut. Next slide. Komunikasi, social marketing, teori perubahan perilaku, ya human behavior change, itu ada namanya messenger effect, ya, efek dari si pembawa pesan. Itu. Ada banyak pesan. Kita misal punya pesan K3, terserah pesan K3-nya apa tentang keselamatan, apa namanya?
pendengaran, keselamatan mata, kemudian bahaya kesehatan. Kita punya eh, apa ya, repertoire. Repertoire itu eh, hasanah ya, sumber yang bisa kita manfaatkan ya, direktur, manajer. Oke, kira-kira ya kalau pekerja mendengar langsung dari direktur atau manajer tentang pesan K3 itu akan menimbulkan apa? Pekerja atau karyawan jadi tahu bahwa perusahaan sangat care dengan kita, dengan keselamatan kita. Kemudian pengawas. Nah, kadang kita, kadang gini, kita harus tahu situasi kontekstual organisasi kita, tempat kerja kita. Kadang kita harus meminta orang lain kayak pengawas untuk ngasih tahu ke pekerjanya, nggak langsung kita ke pekerjanya. Karena apa? Mayoritas mereka manutnya, ngikutnya sama pengawas, gitu. Ya, jadi kita bisa ngasih tahu Pak Pengawas minta tolong si ini untuk lebih hati-hati dalam bekerja. Ada juga lewat rekan kerja itu bahwa ada namanya peer pressure, ada namanya peer help tuh. Ada yang orang mengambil risiko karena tekanan eh, dari teman kerjanya, misal cemen gitu aja nggak berani, kayak gitu ngefek loh ya. Tapi ada juga rekan kerja yang dia berperilaku selamat, dia bisa kita jadikan agent kita untuk pembawa pesan. Berarti nggak harus pesan itu lewat K3 itu. Kadang saya memakai teman-teman yang mungkin di masa lalu pernah mendapatkan insiden. Saya pernah punya operator bulldozer, kebetulan jarinya ada yang eh, putus karena ada kejadian di masa lalu. Saya minta izin beliau bisa share nggak gitu di Tudok meeting, eh, berbagi gitu kenapa, terus sesudah sesudah pakai itu, sesudah kehilangan jari bagaimana kehidupannya begitu. Tentunya dengan minta izin beliau. Kalau beliau nggak pernah ya berkenan ya kita cari metode lain. Karena gitu. Jadi kita itu kayak eh, pemimpin orkestra. Kita mau nembak kemana, kita tinggal pakai instrumen apa. Ada juga lewat keluarga, ya keluarga. Jadi kadang di perusahaan ada acara keluarga gitu ya. Kita bisa minta eh, titip ke keluarga ya, ke untuk tiap pagi ngingetin bapaknya untuk hati-hati. Dan juga setiap hari kalau saya TBM ngajak pekerja itu selain berdoa untuk mereka, itu juga titip doa untuk keluarga di rumah. Jadi pekerja tahu bahwa oh suasana ini juga mikirkan keluarga saya di rumah. Itu lebih efek ya, mengena ya. Ibarat martabak itu telurnya makin banyak, makin enak gitu ya. Makin enak kita ketika menyampaikan resiko. Jadi di sini saya nggak nyampaikan banyak teknis K3 karena itu aspek yang lain. Tapi ini bagaimana kita eh, menyampaikan resiko, menyampaikan krisis itu dengan baik. Oke, lanjut. Next. Oke. Ini contoh nih. Pesan dalam komunikasi risiko. Jangan pikirkan gajah pink. Nah, ketika saya ngomong jangan pikirkan gajah pink atau teman-teman melihat tulisan jangan pikirkan gajah pink, maka di otak jenengan, kita semua udah kepikiran gajah pink. Itu secara tidak sadar, manusiawi itu. Oke? Jadi kadang pesan kita misal di rambu atau di slogan K3 gitu ya. Contoh jangan meludah sembarangan di sini gitu ya. Secara secara otomatis by human orang akan berpikir berarti sebelum dipasang rambu itu dulu pernah ada orang yang meludah di situ gitu ya. Jadi eh, ada dulu rambu dilarang meludah eh, apa di dinding. Malah rambu itu diludahin.
eh, dengan apa namanya susur gitu ya. Kalau kan ada mungkin pinang atau susur gitu. Ada seperti itu. Terus dilarang menginjak rumput. Itu akan memancing orang menginjak rumput gitu. Karena jadi penasaran. Tapi coba diubah, eh, rumput ini ditanam dengan apa gitu ya. Hargai kita atau hargai orang yang nanam gitu. Contohnya gitu. Jadi kadang kita memberikan jangan ini, jangan itu membuat orang penasaran gitu. Jadi hati-hati. Lanjut, Mas. Nah, don't think of a pink elephant. Jadi karena kita disuruh jangan mikirkan, jadi kepikiran tuh. Jadi hati-hati dalam menyampaikan pesan ketiga. Oke, lanjut. Nah, ini ada video. Tinggal kita di pause dulu, Mas. Boleh? Oke. Sebelumnya, oke. Ini ada video. Kita coba nanti diskusi bareng. Apakah video itu jelas? Apakah video itu akurat? Apakah video itu spesifik? Karena kita inginnya pesan dalam komunikasi risiko adalah jelas, akurat, dan spesifik. Monggo Mas, play. Oke, kita diskusi ya. Oke, apakah video itu memberikan kejelasan dalam pesan komunikasi risiko? Ini risikonya tentang apa nih? Tentang keselamatan forklift ya, interaksi orang sama alat berat. Apakah pesannya jelas? Ada yang bisa jawab? Mencoba gimana? Tidak apa-apa, salah, salah benar itu dalam belajar semuanya benar. Beda Ayo pendapat sobat boleh. ketiga, ada yang bisa Mm-mm. open mic Dari saya diskusi? Mas Ya silakan Boleh. silakan Kak Abilas. Ardiles. Mm-mm. Silakan Ya silakan. kalau pesan yang disampaikan dalam video sudah cukup jelas. Di Mm-mm. situ tersirat maksud dan tujuannya agar lebih berhati-hati pada saat kita melakukan aktivitas dan juga pekerjaan. Nah, aktivitas di sini artinya di situ digambarkan seorang pekerja yang berjalan. Berjalan itu tidak ada jalur untuk khusus pejalan kaki. Yang pertama, yang kedua, forklift eh, bergerak tentunya tidak ada panduan ya, tidak ada panduan, mungkin Mhm. harusnya harus ada spotter dan kemudian mengemudi di atas batas kecepatan yang telah ditentukan. Nah, mungkin dalam artian sini adalah kita harus memastikan area aktivitas eh, kendaraan untuk khususnya forklift itu tersedia rambu-rambu dan untuk si orang yang berjalan harus disediakan khusus untuk pejalan kaki. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardiles. Bagus ya. Jadi untuk jelas itu udah jelas. Padahal di situ nggak ada tulisan tuh, ya. Tapi dalam video itu kelihatan pesannya apa. Akurat, ya akurat karena dia menjelaskan bahayanya apa, perilakunya apa, kondisi tidak amannya apa, hasilnya apa, gitu. Spesifik, spesifik karena apa? Karena dia menjelaskan tentang interaksi apa namanya orang dengan eh, apa alat berat gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya atau kepikiran kenapa itu eh, videonya tidak ada bahasanya gitu. Nah, eh, saya melihat
si pembuat video ini adalah dia eh, mempertimbangkan target audiens. Dia ingin videonya dipahami oleh semua orang di seluruh dunia tanpa harus ada bahasa, tapi dengan visualisasi dipahami oleh orang yang menontonnya. Nah, eh, ada dalam ilmu pendidikan, eh, di Katika juga ada unsur pendidikannya karena kita mengedukasi karyawan di tempat kerja. Ada tiga ciri pembelajar ya. Eh, yang pertama adalah pembelajar audio visual, audio audio learner, kemudian visual learner, yang ketiga kinesthetic learner. Jadi gini, beberapa pekerja itu kalau dia sudah diomongin saja, dia paham, itu berarti audio learner. Itu, itu audio, diomongin verbal paham. Kemudian ada juga yang visual learner. Dia, misal kita mau jelasin tugas pekerjaan, tapi orang itu ketika kita kasih gambaran, denah, lewat tangan, coret-coretan, dia baru paham kerjanya. Itu, itu ada. Ada juga kinesthetic learner, bahwa pekerja itu baru paham ketika kita ngajak mereka melakukan pekerjaannya. Contoh, contoh simple aja, ngajarin orang nyapu lantai misalnya, ini simple banget. Gitu. Ada yang diomongin saja disapu, paham. Ada yang harus sampai digambar di area yang harus disapu. Ada juga yang sampai pegangin sapu, ya, di diajarin gitu. Jadi ada tiga. Nah, teman-teman harus harus enggak bisa dalam seminggu 2 minggu itu build up ya. Saya juga awal-awal karir juga belum belum banyak, tapi semakin lama mengalami kemudian mengaplikasikan hal tersebut, jadi tahu, oh kalau sama pekerja ini ya pendekatannya sama kinestetik, oh orang ini visual gitu. Oke. Itu pesan ya, pesan dalam komunikasi risiko, pastikan jelas, akurat, dan spesifik. Lanjut. Nah, manusia itu punya banyak atribut, teman-teman. Ya, tingkat pendidikannya, agamanya, kepercayaannya, pekerjaannya juga beda, budayanya beda, gendernya beda, norma sosialnya beda, kondisi kesehatan, lingkungan sosial, bahkan media dan teknologi. Misal pekerja kita itu Gen Z, pekerja kita milenial, pekerja kita Gen X, ya kita mau ngajarin hazard report pakai online form, Google Form, kita nggak bisa memaksakan ke Gen X misal. Itu kita harus tahu nih komunikasi resikonya bagaimana. Kemudian tingkat pendidikan. Ada banyak misal contohnya di lapangan tuh welder berpengalaman luar biasa. Las-lasannya mantap. Tapi kadang ketika tes tertulis mereka ada kesulitan baca tulis, memahami pertanyaan. Kita bisa bantu itu ya, contextual learning namanya. Kita bantu dengan penjelasan. Itu tidak apa-apa. Kemudian agama dan kepercayaan. Kita cek area kita di area mana tempat kerja kita, ya. Kemudian mayoritas bagaimana jenis pekerjaannya, budayanya, gitu. Kita ngomong dengan apa, pekerja putri sama pekerja putra kan beda. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dulu, ya. Kita ngomong dengan siapa. Ada juga bahasa ya. Misal saya dulu waktu di Papua, ya saya belajar bahasa Papua gitu. Supaya apa? Ketika saya safety meeting, ada beberapa unsur bahasa Papua saya sampaikan sehingga diterima itu, ada connect di situ, menyampaikan itu, ada suasana kebanggaan yang menyampaikan dia akan nurut sampai gitu ya. Ya kita pengennya nurut ke semua, tapi dengan kita memahami orang yang kita ajak bicara, maka kita akan diterima. Nah, ketika mereka menerima kita, itu langsung datang ke tempat kerja. Ini apa nih? Boleh turun nggak pakai? Nah, dengan baik, Mas turun dulu ke topik ya. Misalnya tanya, Mas mau ke sini kemana gitu ya. Nah, habis saya ngomong bukan basa-basi ya, small talk itu, baru saya sampaikan, Mas saya tadi manggil karena jenengan tadi di posisi yang tidak aman karena nggak pakai body harness atau lupa dicantolin, nggak ada apa namanya,
handrail misalnya. Ini mohon maaf kadang saya di otak sama yang dibicarakan kadang balapan ini gitu ya. Itu yang saya bisa sampaikan terkait atribut manusia. Jadi kita harus tahu kita ngomong dengan siapa. Lanjut. Nah, contoh nih, kita mau memberikan edukasi tentang risiko terpajan debu silika dan asbestos di tambang bawah tanah, di mana dampaknya penyakit silikosis, asbestosis gitu ya. Nah, kontrol APD-nya dipakai masker tuh itu mengharuskan cukur kumis, jenggot, jambang supaya nggak ada debu yang melekat. Namun di beberapa budaya ada di kepercayaan agama juga mungkin gitu ya. Ada yang kurang berkenan untuk eh, mencukur itu gitu ya. Jadi kita kadang minta bantuan apa namanya melalui pemuka agama, bisa lewat salat Jumat, diskusi kemudian diskusi dengan pemuka adat gitu. Apakah karena apa? Pada intinya adalah ini untuk kesehatan kita semua gitu. Jadi eh, untuk menyampaikan hal ini, oke, lanjut. Oke, itu tentang komunikasi risiko. Eh, kita lanjut ke krisis. Nah, nanti ada waktu untuk tanya jawab bisa di krisis itu adalah bukan tentang kita ketika krisis kita harus teriak kemana ke sana kemari ya, tapi bagaimana ketika organisasi kita mengalami krisis ya karena kejadian insiden kecelakaan misalnya itu ada bilang eh, di paragraf kedua di artikel itu we're going to approach this number one acknowledge our mistake. Jadi CEO bilang kita harus mengakui kesalahan kita. Itu berat itu untuk suatu organisasi mengakui kesalahan. Kemudian lanjut we're going to approach it with 100% and complete transparency. Kita akan eh, meng- menjelaskan ke masyarakat transparansi setiap langkah yang kita ambil. Gitu. Kita akan we're going to work with the NTSB kayak KNKT gitu untuk menginvestigasi insidennya apa, penyebabnya apa. Oke. Jadi poin pentingnya adalah ketika ada krisis karena kecelakaan yang katastrofik gitu ya, yang berdampak besar, pendekatan kita 100% full memberikan transparansi dan juga bekerja sama dengan tim investigasi. Oke, lanjut Mas. Next. Kita pengen tahu kalau ada kejadian seperti itu di mana K3 gitu ya. Nah, di di organisasi pasti ada namanya VP Communication Relations ya atau PR atau Corcom, Corporate Communications. Nah, kita ada di balik layar, kadang diminta di depan layar ya untuk melaporkan ke manajemen tentang data awal krisis. Kan ada 5W1H. Kejadiannya apa, siapa yang kena, di mana dan kapan. Ya, kita belum tahu bagaimananya, detailnya, kronologinya, dan juga kenapanya. Untuk how dan why kita belum. Nah, itu kita sebagai HSE. Nah, yang berjas ini manajemen bisa jadi CEO, tergantung apa namanya eskalasinya. Contoh ketika kecelakaan Air Asia yang Surabaya itu CEO Air Asia datang ke Surabaya, gitu ya, menjelaskan. Itu salah satu bentuk apa namanya eh, crisis communication yang dilakukan oleh organisasi. Kemudian masih ingat beberapa waktu yang lalu pabrik di salah satu smelter ya itu VP communication Korkomnya menjelaskan di publik bahwa ini sedang kita apa tanganin, kemudian keselamatan karyawan adalah yang terpenting. Jadi menjelaskan eh, keseriusan manajemen menangani krisis, kemudian data awal yang dilaporkan oleh kita ketika disampaikan oleh manajemen perusahaan, kemudian langkah-langkah korektif yang dilakukan, serta perkembangan penanganan krisis. Kadang di beberapa tempat ada mereka membuat crisis center atau media center supaya misal publik atau media pengen tahu lewat situ. Nah, kita di ketiga itu supply data gitu. Nah,
secara internal kita juga harus berhati-hati karena dengan apa zaman sekarang kan sosial media kadang tidak terbendung. Kita harus tahu, harus punya sosial media policy atau sosial media apa namanya guideline. Jangan artinya karyawan kita jangan main up apa bikin status, bikin ini karena itu akan menimbulkan bias ya informasi itu. Lanjut itu di awal krisis ya. Kemudian lanjut ada lagi sebelumnya penanganan kedaruratan. Oh ini. Oke. Jadi ketika kecelakaan terus ada penanganan darurat. Kita nyampaikan kronologinya untuk K3. Nah, manajemen jelaskan penanganan daruratnya telah selesai, terus dijelaskan how-nya kepada publik, serta langkah korektif dan crisis center. Next-nya. Nah, akhir dari krisis, ini waktunya bisa, kita nggak tahu nih, tergantung eskalasi dari kejadian tersebut. Kita sudah bisa menjelaskan why-nya apa akar penyebabnya, dan hasil lengkap investigasinya ke manajemen. Baru manajemen bisa menjelaskan kepada publik dan langkah-langkah korektif dan preventif. Dan sesuai dengan kata CEO tadi, setiap langkah yang kita lakukan oleh organisasi kita akan transparan memberikan informasi. Nah, kita selaku praktisi K3 ya, ya moga-moga kita nggak sampai mengalami itu ya, tapi ketika hal itu terjadi, kita sudah siap. Kita harus apa nih untuk mendukung organisasi supaya keluar dari krisis tersebut. Gitu. Next. Mas Rizky, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Habis ini kayaknya Oke. selesai nih. Oh, ya. Nah, ya daftar pustaka. Itu Beldat itu dosen saya di Belanda. Dia ngomongin tentang trust and risk. Beliau sangat-sangat ini pakar banget. Terus ada satu lagi slide tambahan tuh. Satu lagi. Next. Oh ya. Nah, ini ekstra ya di luar topik. Jadi teman-teman, saya sejak sejak berkarir sejak di 2010 ya, saya membaca ini. Bahkan sebelum 2010, baca dua buku ini, Skill with People sama Art of Dealing with People. Itu sangat membantu di pekerjaan saya ketika saya dosen, trainer, bahkan sekarang di dunia K3. Jangan bisa beli di Gramedia itu harganya murah ya, 30 ribuan itu. Online juga banyak. Itu akan di-upgrade kemampuan komunikasi teman-teman ya. Contohnya bagaimana memulai komunikasi dengan orang lain. Contoh topik apa yang paling disukai oleh setiap orang di seluruh dunia? Jawabannya adalah diri mereka sendiri. Contoh kecil, misal kita foto bareng satu tim lah. Foto mana yang akan kita lihat? Foto kita sendiri. Kalau kita kelihatan merem, kelihatan pasti itu egonya keluar. Foto lagi dong, foto lagi saya kelihatan merem. Gitu. Jadi kadang di komunikasi kayak di K3 kita kita ngomongin ke orangnya dulu gitu ya. Saya kadang naik mendekati pekerja, kapan cuti, asli mana, tinggal di mana gitu. Ketika mereka nyaman ngomongin tentang mereka, nah, mereka akan menerima kita. Itu banyak tips di situ yang bisa dipakai teman-teman dipelajari ini extra learning supaya bisa lebih mantap lagi ketikanya. Jadi nggak cuma teknisnya, tapi juga aspek human faktornya juga tambah. Mungkin itu, Mas Afif, kita bisa buka tanya jawab diskusi lah. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas pemaparannya sangat menarik sekali ya ini terkait dengan komunikasi risiko dan komunikasi krisis gitu ya. Memang salah satu apa ya bersinggungan dengan faktor manusia ya Mas Rizky ya. Ya, betul. Ya, dan di akhir ini buku yang sangat bagus ya, karangan Les Giblin yang sudah diterjemahkan mungkin ini ya, Mas Rizky ya. Itu udah Indonesia itu. Iya, bisa dibeli di toko buku terdekat gitu. Jadi promosi Mm-mm. ya, nggak apa-apa Betul, ya. Oke, betul, baik. betul. Kita akan mulai ke sesi tanya jawabnya nih Mas Rizky ya. Jadi Mm-mm. sebelum tanya jawab, saya kembali ingatkan bahwa sudah ada
link presensi yang dikirimkan panitia di meeting chat Zoom ya. Jadi harap segera diisi sambil kita sekarang mulai tanya jawabnya. Bagi sobat K3 yang memiliki pertanyaan dan mau berdiskusi secara langsung, silahkan bisa raise hand ya, atau langsung open mic saja juga tidak apa-apa, dipersilahkan. Atau bisa juga langsung ditulis di kolom chat ya, sobat K3. Nah, ini sudah ada pertanyaan satu ya sebelumnya. Oh, udah dijawab oleh Mas Rizky. Mas, Oh enggak, wakilnya di ya ini mana, Mas Mas? Ardiles, Mas Ardiles tanya kopinya di mana, langsung saya jawab. Oke, Ya, di KITB, izin Mas. Pak, Oh, bagaimana adalah cara Ulet. Ya, ya. bagaimana cara menasihati orang yang usia jauh di atas kita atau mirip usia orang tua kita? Oke, siap. Silakan. Caranya Langsung saja, Mas adalah Rizky. saya langsung ya. Oke, pertama kita harus pakai pendekatan kita mau ngomong ke om kita, pak dik kita, pak lek kita. Gitu. Jadi jangan sampai apalagi orang yang jauh di atas kita itu generasinya berbeda ya, generasi X, generasi apa lagi ya? Y ya. Sebelum milenial kan Y ya, Mas ya. Itu harus caranya adalah kita ngomongin om ya. Pertama ajak ngomong dulu yang di luar kerja gitu ya. Sambil memang suka ngerokok, ngerokok di smoking area diajak ngomong atau di rest area pas waktu makan siang. Nasihatin, Om, tadi tuh saya tuh ini loh khawatir dengan Om. Loh, kenapa le kak? Apa? Kenapa Mas gitu? Ya itu jenengan apa namanya eh, dosernya terlalu dekat sama tebing gitu loh. Ya mungkin hilaf apa lali gitu. Nah, artinya kita kalau pakai pendekatan menggurui atau teriak itu malah nggak di ini, nggak di apa hormati. Ada dulu saya mendapat apa ya sharing lah ya bahwa orang ketiga mendatangin operator loader jauh lebih senior dengan marah-marah. Ini operator loadernya apa dia pakai ini ya baketnya itu dihentakkan di lantainya di tanah gitu sampai orang ketiganya kaget toh akhirnya mundur dia gitu karena apa dia nggak nerima gitu cara orang ketiganya menegur itu ini prinsip ya tidak ada pekerja ya yang ingin mengambil risiko melanggar peraturan itu di penelitian saya di penelitian eh, di luar negeri banyak yang jadi referensi saya juga nggak ada tidak ada bukti bahwa pekerja ingin melanggar risiko tapi kadang mereka melanggar risiko karena kepepet itu menasihati itu kita bayangkan kalau kita jadi om-om di situ tahu-tahu ada anak ini ngomel-ngomel ke kita ya merasa lebih tinggi pasti akan emosi gitu ya caranya adalah kita berusaha memahami dia bagaimana jawabannya kok abstrak banget nggak konkret ya memang kayak gitu kita harus lihat kondisinya apakah dia kerjanya apa welder dia sukanya apa kan mungkin kalau kita udah kenal jadi tahu kan misal ini orang Jawa merantau di Papua gitu ya Pak hati-hati nanti jenengan mah cuti seminggu lagi kok malah apa namanya nggak aman nanti nggak jadi liburan ke Borobudur kayak gitulah pasti banyak kalau dari interaksi kita sering mendengarkan nih ke ke orang lain mereka bagaimana tuh kamu menjawab terus apa lagi nih mengapa komunikasi di sistem ISO masuk ke dalam support padahal salah satu elemen penting untuk perubahan perilaku oh, padahal salah satu elemen penting untuk perubahan perilaku pekerja. Oke, kenapa elemen support? Karena gini, komunikasi itu adalah medium. Jadi dia bukan suatu benda yang diobjektifikasi. Jadi kalau sistem itu objek, itu manusia, eh, pekerja objek, itu. Kemudian mesin objek juga, itu. Tapi untuk mengkonekkan antara human, sistem, kemudian environment, ada teori system of work gitu ya, yang Karayan and Smith itu mengkoneknya sama komunikasi itu. Jadi dia
akan selalu ada di setiap elemen human, di setiap elemen sistem, ya, di setiap elemen mesin, ya, di setiap elemen enviro. Itu itu pandangan saya. Memang penting, makanya di setiap eh, sistem manajemen itu komunikasi masuk support karena dia nggak bisa di eh, personifikasi gitu. Dia hanya bisa menjadi medium untuk mengkonek semua unsur di ISO. Izin bertanya, banyaknya metode komunikasi kualitas apakah akan mempengaruhi aktivitas waktu jika mempertimbangkan jumlah pekerja juga sangat banyak? Apakah terdapat solusi dari itu? Oke, komunikasi pekerja. Oke, jadi gini, eh, untuk mempertimbangkan jumlah pekerja yang sangat banyak, kalau contoh-contoh yang saya sampaikan tadi adalah ketika kita inspeksi di lapangan, gitu ya. Tapi ketika mempertimbangkan jumlah pekerja, saya tanya dulu nih, kapan komunikasi terbaik kita dengan banyak pekerja? Salah satunya adalah dengan apa? Mungkin weekly safety meeting atau monthly safety meeting, tergantung kultur organisasinya ya, mau weekly atau. Nah, di situ semua pekerja muncul, ya, dikumpul bareng. Nah, metodenya adalah ya kita mempengaruhi efektif. Oh, saya paham nih. Beliau khawatir dengan metode komunikasi mungkin ganggu waktu dan lain sebagainya gitu ya. Contoh jika kita HSC weekly meeting atau monthly meeting, kita pakai topik eh, yang bisa menyentuh banyak orang. Contoh nih, saya kalau ngisi kecuali tim-tim teknis saya ya, misal supervisor atau spesialis mereka materinya tentang teknis, loto, kemudian apa namanya keselamatan, em, apalagi ya banyak nih keselamatan auto, keselamatan pedestrian gitu ya. Kalau saya biasanya mengambil topik tentang safety culture, pendewasaan, situational awareness, kesadaran situasi. Contoh gini, saya pernah ngajak diskusi di apa namanya safety meeting tentang air, ya air minum. Saya tanya ke para pekerja, bapak-bapak, air minum di warung Tegal ini harganya berapa? Warteg atau warung di seberang? Ada yang jawab tuh gratis Pak, gitu ya. Ada yang 1.000, ada yang 500 gitu. Saya tanya lagi kalau di apa stasiun berapa? Terus naik lagi di hotel berapa? Kemudian zam-zam berapa gitu ya. Nah, mereka akan tahu bahwa oh di setiap air itu beda-beda gitu. Analogi nih yang orang paham. Baru saya kaitkan bahwa di tempat kerja kita, nyawa jenengan ini, ya nyawa bapak-bapak ini seolah-olah kayak air zam-zam atau air di Hotel Dubai yang kita jaga terus tuh Pak. Jangan sampai tumpah ya. Kita punya punya air dapat dari Mekah, jangan sampai tumpah. Tapi kalau air dari warteg jatuh, minta lagi dong. Nah, kita nggak ingin organisasi seperti itu. Nah, kadang kayak gitu eh, metode komunikasinya yang bisa kita sampaikan itu bahwa oh nyawa kita itu mahal harganya sangat dilindungi di tempat kerja ini. Jadi saya pakai analogi-analogi dengan bahasa yang dipahami oleh pekerja yang apa namanya dari bahasa sehari-hari gitu. Jadi nggak langsung pesan ketiganya gitu. Contoh uh, weekly safety toolbox. Saya panggil satu atau dua orang. Tanya, nanti cuti ada rencana kemana? Ngajak anaknya, ngajak ke Borobudur, ini ngajak ke Bali. Oke, saya akan tanya, jika jenengan kecelakaan hari ini, jadi nggak ke Borobudur? Gitu, Pak. Jadi ya, komunikasi itu lebih suka alasan-alasan-alasan, terus kesimpulannya apa, gitu. Kalau di Barat, dia lebih suka eh, pokok pikirannya apa, ya, maksudnya apa, baru alasan-alasan-alasannya. Itu moga-moga menjawab eh, pertanyaannya, gitu ya. Jadi pendekatan komunikasinya adalah kita lebih ke yang tadi saya bilang persuasi. Kita harus cari apa namanya topik apa atau hal apa yang bisa menarik emosi mereka supaya nanti mereka ketika kita lepas dari weekly safety meeting itu ada nilai tambah dari materi kita. Oke, Sore Mas Ferry, Rizky saya. Oke, makasih. Saya pernah menghadapi kesulitan komunikasi dengan pekerja yang sudah senior dan sudah berpengalaman karena sudah merasa ahli di
bidangnya pekerja tersebut tidak melakukan SOP apa nih sudah berbagai pendekatan. Pada akhirnya ternyata pekerja tersebut tangannya terpotong gerinda. Bagaimana menghadapi krisis komunikasi seperti ini? Pendekatan komunikasi apa yang tepat? Oke, jadi ini adalah sudah merasa ahli, dibilangin agak susah gitu ya. Pada akhirnya pekerja itu potong. Nah, ini maksudnya apa namanya? Pekerjanya sesudah tangannya terpotong ya, Mbak 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 Rini. Bisa open mic nggak ya? Halo, Mbak Rini Halo, apakah bisa Mbak open Rini. mic? Sebelum. Oh, Oh, sebelum. sebelum. Jadi oke, oke, lagi yang perlu dini. Oke, jadi gini, karena sudah merasa ahli di bidangnya, tidak melaksanakan sesuai SOP. Oke, jadi kita pertama gitu ya. Contoh nih Pak, pokoknya kita jangan ngelawan dulu. Kita harus ambil hati mereka dulu. Oke. Pak, jadi udah puluhan tahun luar biasa ya, alhamdulillah belum pernah kecelakaan ya. Tapi saya khawatir Pak, gitu. Kalau ada hal yang saya kadang pakai bahasa, ada hal yang saya bikin tidur tidak nyenyak Pak. Kalau Bapak ada apa namanya, ini kegiatannya apa, tangan terpotong ya, ada pekerjaan gerinda tepat, saya khawatir gitu Pak. Tuh. Pasti kadang orang ada, saya sudah kecelakaan tuh, ya bener, tidak pernah. Jadi kisah kasih analogi juga Pak, sebenarnya Pak ya, kita kerja di industri itu semuanya antri antri meninggal loh Pak, gitu loh. Maksudnya gitu. Nah, saya dulu jelasin antri meninggal itu apa. Kita itu semua antri meninggal. Ketika kita shortcut, antrian kita maju tuh, gitu ya. Shortcut lagi, antrian kita maju. Itu bisa puluhan tahun, gitu ya. Saya kalau di Toolbox Meeting pernah ngasih gambaran orang antri, gitu ya, pakai siluet, sininya sebelah kiri pakai malaikat maut, sebelah kanannya pakai keluarga yang nunggu di rumah, kayak gitu, ya. Nah, eh, pekerjaan tersebut tidak melakukan, oke. Nah, ketika dia masih susah, ya, kita pakai hierarki kontrol, ya. Kalau hierarki kontrol kan di untuk non manusia itu eliminasi, substitusi, gitu ya. Nah, kalau pendekatan ke manusia itu dibalik, ya. Dibaliknya apa? Eliminasi jangan dulu, jangan buru-buru dipecat, gitu ya. Jangan buru-buru di ini. Tapi kita cek dulu. Nek memang bandel, ya, ngomong ke bosnya, Pak ini nek terus-terusan kerja kayak gini, ya, nanti khawatirnya nek Bapak udah Mbak nggak bisa ngomongin lagi, ngomong ke atasannya atau atasannya Mbak, Pak mohon maaf saya ada concern dengan pekerja ini, diomongin bandel, saya khawatir kalau terus-terusan dia akan celaka, gitu. Nanti biar manajernya yang menegur, gitu. Nah kalau nggak bisa menegur, ada langkah substitusi, orang itu akan dipindahkan ke area lain, nggak motong gerinda lagi, gitu ya. Kalau itu bandel lagi, ya mohon maaf, langkah eliminasi, langkah yang kita tidak inginkan, bahwa lebih baik jenengan nggak usah kerja di sini, gitu, daripada cilaka. Saya harus ngomong bagaimana ke keluarga jenengan, keluarga bapak atau ibu, ya bukan ibu ya, bapak ya, karena di industri. Kayak gitu Pak, Mbak. Jadi kita udah eh, berusaha pakai teknik ya 8 petunjuk mata angin masih bebal juga, udah ngomong ke atasannya. Ini bahaya Pak kalau diterusin gitu. Ketika atasan nggak ngambil langkah, udah tanggung gugat kita sebagai praktisi ketika sudah tuntas gitu ya. We do what we can do. Ya, kita bukan Rambo yang bisa menyelesaikan semua masalah di tempat kerja gitu. Nah, beda lagi karena apa namanya, sesudah kejadian sesudah kejadian terpotong ya jangan syukurin makanya udah dibilangin. Nah, jangan itu malah di ini lagi kita makin dijauhi Pak. Nah itu ini yang saya khawatirkan, gitu ya. Contoh jaring diizinkan. Makasih Pak Pak Rizky ya, Mas Ferry saya nggak tahu Mas Ferry itu. Oke ya. Ya, ini Banyak ada yang mau banyak yang sharing nih. seperti ini. Memang memang banyak ya. Jadi eh, eh,
pendekatannya gitu. Saya juga punya banyak apa namanya pekerja yang nggak bisa dibilang. Saya ngomong manajernya, ini kalau diterus-terusin ya ini nggak aman gitu. Akhirnya mereka yang akan mengubah eh, dipindahkan orang itu ke site lain. Ini ada yang Izin mau connect sharing nih, Mas LinkedIn Rizky. boleh, boleh Mas Doni sharing. Monggo open Mm-mm. mic atau bagaimana? Silakan Iya, Kak Pak. Doni. Iya, silakan. Mm-mm. Mohon izin Pak, kenalkan saya Doni. Ini Pak, Ya. terkait dengan komunikasi ini memang suatu hal yang mungkin dianggap sepele tapi sangat signifikan dan kritikal ya kalau dari kerja Pak. Eh, karena masalah komunikasi ini banyak kejadian yang mengakibatkan kecelakaan di tempat kerja. Baik komunikasi yang salah, ya, penyampaian ataupun informasi yang mungkin eh, agak ambigu sehingga penerimaan dari orang yang disampaikan informasinya itu juga apa berbeda persepsinya. Ini juga jadi masalah di komunikasi secara langsung maupun tidak langsung Pak. Tidak langsung baik, baik misalnya pakai WA ataupun misal menggunakan alat komunikasi telepon atau HT. Nah, ini sangat berpengaruh. Ini Pak, Mm, mungkin nambahin juga terkait yang tadi disampaikan apa ditanyakan teman-teman ya. mm, Kaitannya dengan komunikasi, Pak. Komunikasi eh, di area kerja itu ada sebuah teori terkait dengan komunikasi ya, Pak. Di udah masyhur ya, terkait dengan komunikasi apa teori itu. mm, Bagaimana teori komunikasi itu ada tipe-tipenya, Pak. Jadi bagaimana komunikasi itu kita ada tipe apa parent, ada tipe adult, dewasa, atau ada tipe anak-anak atau child. Nah, ini kapan kita menggunakan seperti itu? Nah, kembali Pak, kita harus tahu siapa yang akan kita ajak komunikasi, Pak. ya. Nah, latar belakangnya seperti apa? Ya, pekerja sipil sama pekerja teknik itu beda, Pak. Kalau secara kritis, secara penerimaan itu beda juga. Jadi ada sisi-sisi yang harus kita pertimbangkan ketika kita memberikan informasi komunikasi itu sebagainya. Pekerja itu ada yang tipenya dia ini Pak kritis, ada yang dia memang kritis itu tahu ya Pak. Ada yang kritis memang dia nggak tahu ngeyelan, ada yang memang dia apa manut-manut aja. Ada beberapa tipe. Nah, tapi yang garis bawah ini Pak terkait dengan bagaimana kita menempatkan. Kalau parent kalau tipe komunikasi parent Pak, parent kan orang tua ya gitu kan teorinya dia Mm, parent to child misalnya Pak, parent to child atau parent to adult, komunikasinya dia kayak seperti menggurui gitu. Nah, ada tipe-tipe orang yang tidak suka seperti itu, digurui gitu. Terus kalau tipe dewasa adult. Nah, kok dewasa ini kan artinya mendorong ya. Secara emosional itu dia memberikan informasi yang eh, by data, by lesson learn, ya, dengan pendekatan-pendekatan menyetarakan antara saya sama yang tak ajak komunikasi itu setara. Jadi kita pendekatan secara adult to adult, secara rasional gitu kita komunikasi. Nah, kalau child itu modelnya bagaimana sih kalau seorang anak-anak berkomunikasi yang diluapkan dari emosinya. Harus kamu gini gini gini. Ini seperti ini nih. Jadi meluapkan emosinya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita menggunakan parent ataupun child, itu ada beberapa sisi-sisi yang dalam satu sisi ada yang apa ada yang positif, tapi lebih banyak negatifnya. Ada beberapa yang negatif. Yaitu panjang ya Pak jelasin Pak. Tapi kalau di sini mm, yang paling efektif adalah komunikasi adult to adult Pak. Jadi memposisikan bagaimana kita antara komunikan sama yang di apa komunikatornya sama komunikannya itu setara mengajak kayak kita teman walaupun beda tadi yang disampaikan kalau misalnya beda ini Pak, beda umur yang lebih jauh. mm, Nah, saya dulu tipenya child Pak, awal-awal di ASE. Saya akui Pak ya, ini sharing aja. Karena mm, saya menganalisa ternyata tipe komunikasi child
child to adult atau child to parent itu tidak efektif dan cenderung dapat menimbulkan konflik seperti itu. Nah, tapi kalau kita komunikasi adult itu ternyata banyak hal yang saya dapatkan. Loh, ternyata begitu tadi yang disampaikan, pendekatan persuasif. Kita ajak, kita bareng-bareng duduk bareng, komunikasi yang bagus, tidak seolah-olah kita untuk menggurui, sok tahu, apalagi orang-orang yang senior-senior seperti ini, Pak. Saya juga menemui itu orang-orang yang seperti itu. Tapi ketika kita di luar dari konteks pekerjaan, kita melakukan komunikasi-komunikasi diskusi di luar dari konteks pekerjaan, tapi kita melakukan pendekatan sebenarnya. Kita lakukan pendekatan. Jadi ketika ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tadi unsafe yang dilakukan oleh senior kita yang 30 tahun udah kerja nggak ada kecelakaan, itu lebih enak, Pak Nun Sewu. Ini sesuai dengan standar yang K3 bahwa seperti ini. Nah, ini Pak yang dilakukan oleh Bapak itu sebenarnya banyak loh Pak kejadian yang terjadi di luar sana. Nah, ini buat lesson plan aja Pak. Ya, jadi komunikasinya lebih secara heart to heart gitu ya. Nah, itu ternyata efektif Pak. Seperti itu. Eh, itu sih Pak. Sebenarnya banyak ya Pak ya, tapi itu Ya, setelah info aja Pak. Mohon maaf Pak, bukan mengguri Pak ya, ini sharing aja. Jadi saya ya, belajar dari ya, pengalaman betul, yang dulu saya dapatkan betul, gitu. Terima betul. kasih Pak Ferry. Makasih Pak Mas Doni. Jadi itu kembali ke salah satu slide saya ya Mas Afif yang tenaga kerja itu banyak atributnya ya. Mungkin bisa dibuka itu. Memang kita eh, pendekatannya memang lihat Pak, yang di apa alami Mas Doni juga saya dulu mengalaminya juga. Nah, di teori namanya hubungan eh, nah itu antar manusia. Nah, dibukaan kita harus pahami nih gitu ya. Budayanya, nilainya itu jangan langsung kita hantam kromo, langsung yang Mas Doni bilang tadi pakai kita menggurui seolah-olah kita orang tuanya ngasih tahu anak kecil gitu ya. Ada juga dulu HSC yang Mbak Rini juga sempat bilang ada sampai HSC dipukulin karena mengingatkan dengan tegas. Tegas itu bukan berarti kita harus kayak parent atau child ya gitu ya. Sama Mas Doni bilang. Saya kalau boleh share screen, saya mau ngasih beberapa ini deh. Saya bisa share nggak ya? Oh, Eh, bisa. request, saya request dulu. Oke, Oke. bisa. Saya bisa share. Ini udah share screen ya? Bisa, bisa. Belum ya? Bisa. Sudah, Mas. Oke. Nah ini deh share. Nah ini kosong nih. Saya kosong nih. Saya mau bikin annotate nih. Ini I, ini it, ini I, ini thou. Ini ilmu yang saya dapat dari Belanda nih. Oke. Ini kita nih, ketiga. Ini orang lain. It itu benda ya, betul ya. Untuk benda. Oke. Do ini itu artinya yang mulia. Anda itu tapi yang mulia. Nah, ini maksudnya apa nih? Oke. Jadi, kalau kita sebagai ketiga melihat pola komunikasinya I dengan it itu benda. Maksudnya gini, kita ketiga ketemu dengan welder, unsafe welder, ya. Oke. Kalau kita hanya pendekatan sebagai ketiga ke welder saja, maka welder itu akan menganggap kita orang ketiga saja. Jadi nggak ada keterikatan batin kayak saudara gitu. Artinya, oke kita ngasih tahu, tapi habis kita pergi, pesan kita mungkin nggak akan diingat betul. Ya, kalau though itu adalah Anda yang mulia, yang di Pertuan Agung kalau kayak gitu ya. Kalau kita sebagai ketiga menghadapi welder, tapi menganggap dia juga sebagai family, kemudian orang tua, kawan, ya, maka si welder itu akan juga melihat kita sebagai ketiga
dan juga apa namanya eh, saudara juga gitu loh. Jadi ada itu fenomena saya kalau dibilang Pak Rizky masih mendengarin, tapi kalau dengerin Pak itu X gitu saya nggak mau dengerin. Ada fenomena itu. Karena apa? Karena ternyata pendekatan si orang itu kebetulan tim saya itu ya cuma ke I it saja bahwa dia ke welder itu saja gitu. Ini namanya Buberian approach. Nanti di internet bisa lihat tentang Buberian. Nah, di K3 ya sama dengan ilmu yang teori yang child parent adult itu ya kolik gitu ya. Sama. Kalau kita eh, ketemu sama orang yang tadi ya yang sebelum tangannya terpotong gerinda itu menganggap sebagai pekerja saja. Pekerja itu anggap kita orang safety aja, udah nggak ada kedekatan emosional, nggak ada kedekatan apa ya mau mendengarkan kita gitu. Dan itu skill nggak bisa di, didapatkan cepat, tapi kalau pengen cepat memang yang saya lakukan karena saya kan memulai K3 juga di 2018 ya, bukan bukan dibandingkan teman-teman K3 yang lain mungkin lebih lama saya memperbanyak apa bacaan, kemudian teori pendekatan yang harus dilakukan, belajar dari banyak sumber gitu. Maka eh, kita sebagai ketiga pakai pendekatan AIDU ya, AIDU. Jadi eh, kita nganggap orang yang kita ajak itu adalah eh, orang yang kita pengen selamatkan. Kalau saya selalu bilang ke orang-orang, setiap kali saya lihat bapak, saya melihat di belakang bapak itu ada istri sama anak bapak nunggu di rumah. Gitu. Ya, itu yang sering saya sampaikan. Mbak Tia, berarti sebenarnya orang HSI harus belajar psikologi kan tiga manusia. Betul, ya. Psikologi kita harus belajar memahami orang lain. Karena apa? Karena di teori sistem kerja human itu sentralnya, gitu. Makanya organisasi besar yang sudah mature pun saya lihat masih banyak kejadian ada yang fatality, kemudian katastrofik. Karena ada unsur human yang human juga memanage sistem, human juga memanage apa namanya mesin gitu. Sangat perlu saya menyadari bahwa psikologi, betul Mas Doni juga apa, menambahkan itu. Jadi kita apalagi nanti di jurusan K3 di stikes ini ya harus ada tambahan-tambahan nih mata kuliah yang bisa membuat eh, lulusan K3 Stikas ini ada plusnya nih K3 plus gitu ada plus human approach-nya bisa kemudian intercultural communication juga bisa itu perlu gitu ya karena apa eh, praktisi K3 banyak ya dan ahli kita semua ahli gitu ya tapi kita saling melengkapi gitu ya kita nggak ada yang paling lengkap tapi kita saling melengkapi saling belajar saya belajar dari Mas Doni belajar dari teman-teman K3 juga gitu ya dan kita memang seharusnya lintas disiplin kita harus belajar psikologi kita harus belajar ilmu sosial ilmu kimia semua gitu ya. Kalau teknis saya pun masih mengakui masih banyak harus belajar terkait teknis K3. Oke, ada lagi Ya, yang perlu share atau bertanya? multidisiplin ya, Mas Rizky ya, ketiga itu ya. Yes, betul. Plus bahasa Betul, juga ya betul. tadi ya. Plus Karena bahasa, backgroundnya plus bahasa. plus bahasa, betul, betul, Mas betul. Rizky, Ya, Ya, ya silakan. saya artilas yang tadi Mas. Tadi saya sempat mm-mm, bertanya itu, Mas kan sempat bikin bionya itu dari Wafin ya. mm-mm, Makanya saya bertanya Wafin di mana ternyata KITB. mm-mm. Salam kenal Mas ya. Soalnya saya juga dari KITB juga nih Mas, SE-nya. Oh siap, siap, siap. Alhamdulillah. Iya, saya langsung user Kapan-kapan, aja Mas. oh ya, siap. Salam kenal ya. Soalnya saya sering dengar juga kan. Wafin kemarin nyari-nyari HSE udah ada sekitar sebulan ya. Nah ini saya sudah dapat jawabannya. Sudah dengar langsung ada Mas Rizky dan ketemunya di sini. Masya Allah, Masya Allah. Oke, oke, oke. Oke, salam kenal Mas Rizky. Nanti kita semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya ya. Siap, 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 Ya, siap. sore Mas. Salam kenal. Geng, geng, geng. Ya, 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 menarik ya. Oke. Jadi belum ketemu di sana malah ketemunya di sini gitu ya.
Iya, saya Oke. banyak di luar Jawa baru dapat di dekat Semarang di sini, alhamdulillah. Mas Gitu. Rizky sekarang di mana Mas? Kebetulan saya di Semarang juga, Mas Rizky. Di UNES ya, Mm-mm. dulu kuliahnya ya. Saya UNES, satu UNES, S2 PGRI Jakarta, ini mengambil S2 UI lagi, gitu. K3, gitu. Saya juga Di ngambil S2 itu, Semarang. Mas. Mm-mm. Iya, cuman kebetulan jurusannya berbeda. Saya ngambil MPWK, Mas. Perencanaan Oh wilayah kota. iya, siap, 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 siap. Masya Allah. Nanti bisa bantu stikers tuh, dosen tamu tuh, Mas Hafif. Banyak, banyak tuh. Mas Doni juga bisa tuh bantu tuh. Ya, Siap, siap. oke. Oke. Baik, terima kasih. Pak, Kenapa? ini izin Mas mau nambahin nanya? Pak. Boleh. Eh Ya, ya, siap. ini kaitannya dengan komunikasi ini Pak, saya mau share juga dari rekan-rekan sih juga ya. Jadi dalam melakukan penyampaian pesan itu perlu kita perhatikan ya, rekan-rekan semua ya. Kadang beda intonasi, beda penerimaan. Yes, Kadang betul. pemilihan diksi yang tidak sesuai, beda penerimaan. Nah, Betul. dari situ resikonya apa? Timbullah konflik, timbullah ketidakpatuhan, pengabaian dan sebagainya. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam penyampaian pesan. Ya, ini ilmunya luas ya terkait dengan teknik komunikasi. Ya, kalau nanti suatu saat mungkin bisa dipraktekkan ya. Kalau bagaimana mempraktekkan adult to adult itu, kalau dulu saya belajar itu kita praktekkan. Coba kamu intervensi orang itu dengan metode adult to adult gimana? Nah, itu dipraktekkan. Jadi ada pengalaman di situ. Nah, ini Pak, yang case yang saya sampaikan adalah adanya sisi psikologis yang berpengaruh terhadap orang yang menerima pesan. Ketika pesan itu tidak sesuai atau sedikit atau mungkin banyak menyinggung dia, itu bisa berdampak terhadap konflik. Pernah satu kejadian ya salah satu tempat kerja karena penyampaian yang mungkin tidak sesuai, intonasi yang tidak sesuai, HSC-nya dipukul. Mm-mm. Pukulnya nggak pakai Mm. kayu, Pak. Pakai balok scaffolding, pakai besi scaffolding. Mm. Nah, Frame ya. ya yang ini Ya. yang cup ya. Tubular, tubular, Ya, tubular. tubular. Nah, Lumayan tuh. artinya apa? Itu sepele, Pak. Intonasi kita dalam menyampaikan rendah, tinggi, middle, itu kalau nggak tepat penerimaan beda, Pak. Jadi sisi-sisi seperti itu ya. Contohnya kalau kita berdiskusi sama teman-teman, aduh, kayaknya teman ini ngomongnya nggak enak, ini ya nggak enak. Jadi harus kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Walaupun kita sebagai pengusaha HSE di suatu plan ya, eh, kita harus ya keadat timuran kita harus mempertimbangkan bagaimana sopan santun, adab dalam menyampaikan pesan-pesan itu, melihat orangnya siapa, orangnya ini ngeyelan atau tidak, mudah mengetahui apa non sewu. Ada yang mungkin penerimaannya kurang ya, kayak Mm-mm. eh, pekerja-pekerja sipil itu kan dia mungkin ini ya pendidikan kurang dan secara ini juga Ya. penerimaan juga kurang gitu kan. Itu harus hati-hati. Jadi harus dipilah-pilah, harus menyesuaikan siapa sih ininya kita. Nah, itu sih Pak, case-case yang pernah kejadian. Termasuk kalau misalnya gontok-gontokan di tempat kerja karena penyampaiannya sesuai, ya itu sudah sering banyak terjadi Pak. Jadi Sudah, kita betul. sebagai Mm-mm. K3 perlu belajar ya psikologis dan komunikasi K3. Dan itu ya kalau bisa dipraktekkan. Seperti itu sih Pak. Kalau saya mengajari teman-teman saya yang anak baru, tak suruh mempraktekkan. Coba kamu ada case seperti ini, ada orang yang ngeyel kayak gini, ada dia minta penjelasan, ada orang yang susah dikasih tahu, coba kamu jelaskan dengan metode ini. Seperti itu Pak. Jadi langsung belajar dengan praktek. Itu lebih cepat. Mereka, oh aku ingat nih kemarin kalau pas waktu diajarin kayak gini metodenya. Seperti itu daripada kita hanya sekedar ngomong aja nih. Kadang kalau udah dipraktekin ya lupa gitu kan. Atau mungkin tidak terbiasa.
Seperti saya Pak, saya belum tahu dulu metode ini, tapi begitu saya praktekkan, ternyata cukup signifikan ya. Sehingga sekarang mohon maaf, ini kontraktor-kontraktor kami kalau ada permasalahan atau ada apa-apa malah nyarinya saya Pak. Walaupun kadang saya menerapkan kadang metode child Pak ya. Kadang satu sisi sama metode child, kadang adult, kadang parent. Nah, itu saya kondisikan. Nah, kalau kita sudah punya banyak pengalaman di lapangan, itu kita bisa menempatkan, Pak, kapan kita menggunakan ini. Seperti itu ya, tambahnya teman-teman. Ya, betul. Ya, Betul, Mas Doni. Sayangnya di kurikulum nggak pelatihan K3 itu nggak tersentuh tuh ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Ya, Itu, itu juga Pak. perlu Pak. Enggak tersentuh, Pak. nggak tersentuh ya. ya, Dan jarang sekali. Padahal, ini, Pak, sejauh ini saya cuma melihat, Pak ya, teman-teman K3 kontraktor yang ya baik fresh graduate ataupun yang lama atau yang ini ya, mitra kerja kami ya, itu paling lemah di komunikasi, Pak. Sangat lemah. Jadi belum tentu orang yang pinter dia bisa menyampaikan komunikasi informasi dengan baik. Nah, itu catatannya. Jadi harus perlu dilatih dan belajar ya. Jadi banyak kondisi seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih kuliah harus dilatih ya komunikasi ke orang pekerja itu seperti apa metodenya. Ya, itu ya. ya, betul. Pak Rizky, Ya, baik. maaf ya. Ba- Ya, baik. bahkan Terima kasih. bahkan Mas Eh, Doni ada K3 saya dulu mau negur aja malu dia, sungkan dia lihat lawan bicaranya. Itu karena ya itu ada self confidence-nya, kemudian pembawaannya masih butuh diasah itu. Sementara gini, kita bersyukur ada prodi K3 yang 4 tahun gitu ya. Kadang cuma dengan ahli K3 umum 2 minggu dianggap ahli itu kan kadang sementara sentuhan humannya itu kurang tuh gitu. Padahal itu yang dibutuhkan gitu. Mungkin di tambahan kurikulum tuh pengayaan tuh Pak Afif bisa tuh iya, ya. Jadi praktek kayak Mas Doni sampaikan gitu ya, terkait itu. Makanya saya dulu belajar yang skill with people tuh sangat sangat bermanfaat banget gitu. iya, baik. Makasih Ini sangat sharingnya seru banget luar ya biasa. sharingnya ya. Tapi sayang sekali kita dibatasi dengan waktu. Mungkin Mm-mm. nanti di waktu lain kita akan membahas kembali ya terkait dengan komunikasi karena memang sangat apa ya, sangat banyak gitu ya, dan sangat luas nih terkait dengan komunikasi gitu. Jadi dulu psikologinya gitu ya, terus kita ngomongin prakteknya tadi gitu ya. Jadi sangat Mm-mm. banyak lah hal yang bisa digali dari komunikasi ini. Dan masih jarang sekali disentuh ya di pelatihan-pelatihan gitu ya. Bahkan di kurikulum K3 pun mungkin belum dibahas secara komprehensif gitu ya, Pak Rizky, Mas Rizky ya. Iya, iya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dulu dari Mas Rizky ya. Silakan Mas Rizky. Closing statement saya. Nah, ini nggak ada di briefing nih ya. Oke, intinya gini, eh, semangat ya, semangat menjadi praktisi K3. You are on the right path ya. Dapat pahalanya dapat ya, ilmunya dapat. Minimal di teras surga kita dapat lah ya, karena kita membantu orang selamat gitu. Jadi dan juga selalu menimba ilmu gitu ya, jangan pernah merasa puas gitu. Apalagi eh, teman-teman masih mahasiswa masih muda, banyak belajar lah gitu. Eh, Belajar dari alam, belajar dari dari eh, banyak banyak sumber ya. Webinar ini eh, pintu awal untuk membuka cakrawala teman-teman. Tadi di chat room juga banyak testimoni, apa namanya, sangat bermanfaat gitu. Ini pintu pertama supaya membuka cakrawala kita. Tetap semangat, Bismillah, kita wujudkan K3 yang lebih baik untuk Indonesia. Makasih. Tes, tes. Halo. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky atas closing statement-nya yang sangat memotivasi kita semua ya. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami Mas Rizky, sertifikat. Makasih. Ya, ya. Makasih. Semoga bisa menjadi apa ya?
disimpan gitu ya sebagai kenang-kenangan dari SHT Champion Health Talk gitu. Oke, baik. Terima Siap. kasih Mas Rizky Makasih, makasih. atas kesediaannya di Sabtu sore ini yang biasanya bersama keluarga ya, dihabiskan bersama kami untuk diskusi terkait dengan komunikasi. Oke, sebelum tutup, Mas Rizky, kita akan berfoto bersama lebih dahulu. Boleh. Bagi ketiga yang bisa open cam, dipersilahkan. Nah, sambil nunggu open cam ini ada pengumuman sedikit ya, Sobat K3 semua. Setelah ini jangan keluar dulu, karena kita ada kuis tengah volume seperti biasa, yang harusnya di sesi 25 seri 25 kemarin akan dilaksanakan di seri 26 sekarang ya. Masih kita tunggu sekitar 30 detik lagi. Bagi Sobat K3 yang bisa open cam, silahkan open cam. Bisa juga gunakan backgroundnya. Oke, tadi saya lihat ada Mas Mas Doni juga ya tadi open cam. Masih bisa kah open cam? Oke, satu slide ya. Kita screenshot pakai gaya K3 nggak? Atau masih zaman ini, zaman kampanye? Enggak ya? Boleh gaya K3-nya? K3 Zero Accident. Oke, baik. 3, 2, 1. Screenshot. Sekali lagi, gaya yang lain. 3, 2, 1. Screenshot. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Mas Rizky. Dan juga Sobat Makasih. K3 semua yang sudah hadir di sore hari ini. Si Mas Rizky. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, selanjutnya jangan lupa Sobat K3 jangan keluar dulu karena ada sesi kuis yang akan dipimpin oleh Kak Soleha. Kak Soleha, halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat K3 semuanya. Saya Muhayatul Soleha. Di sini saya akan memandu kuis pada sore hari ini. Sore hari ini kita ada 2 kuis ya, karena mengingat waktunya sudah cukup sore dan akan memasuki waktu maghrib untuk daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi untuk sesi ini hanya 2 kuis dan ini hanya untuk happy-happy aja ya sobat-sobat K3 semuanya. Baik, untuk peraturan kuisnya, bagi yang bisa menjawab, segera tuliskan di kolom chat siapa yang paling cepat menjawab dan dia yang benar, maka dia yang menjadi pemenang. Baik, Sobat K3, apakah bisa dimulai untuk kuisnya? Boleh tuliskan di kolom chat jika sudah bisa dimulai. Tuliskan kata siap. Apakah masih ada orang di sini? Oke, siap. Baiklah, kita mulai ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini sangat mudah. Saya yakin sobat-sobat K3 semuanya pasti bisa. Jadi, pertanyaan pertama, sebagai seorang pekerja, kita diwajibkan untuk menggunakan APD untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau insiden-insiden yang tidak diinginkan. Jadi, apakah APD bisa dikatakan sebagai jimat keselamatan? Apakah APD sebuah jimat keselamatan? Ayo, siapa yang menjawab? Oh, jawabannya ternyata tidak. Betul. Tidak bisa dikatakan jimat keselamatan ya, karena APD fungsinya sebagai tindakan pencegahan. Ya, kuis ini dimenangkan oleh Kakak Rini Puspita Dewi. Ya, sobat-sobat ketiga, semangat. Satu pertanyaan terakhir ya. Letakkan tangannya di kolom chat, soalnya pertanyaannya sangat-sangat mudah semuanya ya. Pertanyaan kedua. Ini hanya perlu kefokusan ya. Baik, pertanyaannya adalah, menurut sobat-sobat K3 sekalian, apakah suaranya terdengar jelas? Jelas ya? Baik, pertanyaannya, menurut sobat-sobat K3 sekalian, jika sobat K3 sedang bekerja dan di area tempat kerja sobat-sobat K3 semuanya ada kabel yang berserakan. Dan yang kedua, ada teman sobat K3 yang curhat tentang masalah pribadinya ketika sedang bekerja ya. Menurut Sobat K3 semuanya, di antara dua hal itu, manakah yang berpotensi bahaya?
Ayo, mana yang berpotensi bahaya ketika sedang bekerja ya? Belum ada jawaban yang betul ini. Ya, betul. Pemenangnya adalah Kak Ardiles Hasyianta Meka. Keduanya ya. Ketika sedang kerja, ada kabel berserakan, otomatis sebagai sumber bahaya. Ketika kita sedang kerja, teman kita curhat panjang lebar, bukan pada waktunya, tentu akan mengganggu konsentrasi kita bekerja. Juga bahaya ya bagi kita ketika bekerja. Oke, baik, berarti pemenangnya untuk kuis ini adalah pemenang pertama adalah Kak Rini Puspita Dewi, pemenang kedua adalah Kak Adilas Hasyianta Meka. Nanti tolong dikirimkan nomor GoPay atau nomor rekeningnya atau nomor dananya atau apapun itu untuk dikirimkan hadiah ke nomor admin di grup ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Afif. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Soleha atas kuisnya ya. Oke, baik. Eh, Terima kasih sobat ketiga. Karena waktu juga kita berpisah di sore hari ini. Sebelum berpisah, saya akan tutup kembali dengan pantun ya. Bantu ya cakepnya ya. Pas maghrib ya. Oke. Makan malam dengan ikan pari. Cakep. Sambil ngobrol di pinggir kali. Cakep banget. Cakep. Webinar depan bakal lebih asik lagi. Cakep, cakep, cakep Cakep. banget. Yuk mari banyak ilmu digali. Oke. Wassalamualaikum Betul, betul, betul. warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam. Sampai jumpa di webinar berikutnya, sobat ketiga. Waalaikumsalam. Bye semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima yang kasih Terima Mas udah kasih, Rizky. Mas. hadir. Terima kasih, Bye-bye. Mbak. Terima Terima kasih kasih Cin Mas Lutfi. Liv. Mas Doni, Assalamualaikum. Mas Terima kasih semuanya untuk Ardiles, sharing-sharingnya. Mas Ade, Mas Terima kasih Arif, Kak Mas Adila. Citra, Terima kasih semuanya. Kak Iya, Ivana. kembali. Terima kasih semua.